Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahud-din walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah syaraka wahdah wa nasara abdah wa azza sultahu wa hazama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, wa lahul hamdu fil akhirah, wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wal malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Ya qawiyyu ya matin, ikfi syarat zalimin, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidul mustafa rasulillah Muhammad al-fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'siruna al-hayatad dunya. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah ittaqillaha haitsu ma kunta wa ati sayatal hasanatan huwa wa khaliqin nas bi khuluqil hasani. Masyarul muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, tak henti-hentinya kita mengucapkan kalimat alhamdulillah, karena dengan karunia limpahan nikmat yang begitu besar Allah berikan kepada kita semua, baik yang terlihat ataupun tidak. Di antara nikmat sebut nikmat sehat wal afiat, panjang umur, iman, Islam, taufik serta hidayah. Alhamdulillah kita telah bersama-sama untuk menghadiri daripada melaksanakan salat Idul Fitri berjamaah dan juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa salat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Tak henti-hentinya kita bersalawat kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kepada para keluarganya, para sahabat serta para pengikutnya sampai yaumul qiyamah insyaallah, termasuk kita semua di dalam golongannya yang selalu setia dengan ajarannya sehingga kita mendapatkan syafaatnya nanti yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada hari ini tanggal 1 Syawal, seluruh umat Islam sedunia merasakan dua bergejolak di dalam hatinya. Yang pertama adalah bergejolak dengan rasa kegembiraan, dengan rasa keriangan. Karena apa? Karena ia telah melaksanakan ibadah-ibadah selama di bulan suci Ramadan. Selama 1 bulan penuh kita digojok oleh Allah Subhanahu wa taala, telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, telah kita lewati selama 1 bulan penuh dengan cobaan-cobaan, dengan ujian-ujian yang tidak mudah kita rintangi. Maka dengan itu pada hari ini kita mendapatkan gelar, yakni disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam dosa-dosa yang pernah kita lakukan, ibarat bayi yang baru lahir dari sang kandungan ibunya. Yang kedua adalah bergejolak di dalam hati orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang merasakan kesedihan yang sangat amat dalam. Karena apa? Karena bulan Ramadan telah meninggalkan kita, bulan di mana penuh maghfirah, bulan di mana penuh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, bulan di mana ada suatu malam melebihi daripada 1000 bulan, bulan di mana semua perkara perbuatan kita diimbangi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita bersedih ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan. Pertanyaannya adalah, apakah usia kita akan sampai kepada bulan Ramadan di tahun yang akan datang? Apakah kesehatan kita dapat sampai ke dalam bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang? Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kesehatan walafiat agar kita dapat berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada suatu saat ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin melaksanakan salat Idul Fitri, ia melihat kepada suatu anak-anak sedang bermain riang gembira. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang anak kecil duduk menyendiri dan bernangis terisak-isak, merasa kesedihan yang sangat amat dalam. Lalu baginda Rasulullah SAW menghampirinya dan bertanya kepada anak tersebut, "Wahai nak, hari ini adalah hari kemenanganku, hari ini adalah hari kegembiraanku. Mengapa engkau di hari kemenangan ini engkau menangis, nak? Mengapa engkau meneteskan air mata, nak? Mengapa engkau bersedih hati, nak?" Ketika itu anak tersebut tidak mengetahui kalau yang bertanya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dijawab oleh sang anak tersebut, "Wahai Bapak, bagaimana aku dapat merasakan kegembiraan di hari raya Idul Fitri ini? Wahai Bapak, bagaimana aku dapat merasakan kesenangan di hari raya Idul Fitri ini? Ayahku meninggal dunia ketika di medan perang. Ibuku menikah kembali meninggalkanku seorang diri. Wahai Bapak, aku hidup sebatang kara. Wahai Bapak." Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu memeluknya dengan erat sambil meneteskan air mata yang bercucuran. "Wahai nak, aku adalah Rasulmu.
akan tersenyum bila melihat umat-umatku bergembira. Aku akan bersedih hati, meneteskan air mata bila melihat umat-umatku bersedih hati. Marilah nak, ikut denganku. Lalu diajak anak tersebut ke dalam rumah baginda Rasulullah SAW. Wahai Aisyah, berikan anak tersebut makanan yang enak-enak. Wahai Aisyah, berikan pakaian yang bagus-bagus kepadanya. Anak ini turut dapat bergembira di hari raya Idul Fitri ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketika itu anak tersebut dapat bergembira riak kembali bermain kepada anak-anak yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul kepada keluarga kita, berkumpul kepada anak istri kita, berkumpul kepada keluarga kita, berkumpul kepada para tetangga kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kita lihat saudara-saudara kita yang di Palestina, mereka pada hari ini belum bisa merasakan kegembiraan di hari raya Idul Fitri. Mereka saudara-saudara kita yang di Palestina belum dapat bisa merasakan kegembiraan dan kesenangan di hari raya Idul Fitri. Kita doakan saudara-saudara kita di Palestina, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, Allah berikan kekuatan untuk melawan daripada Zionis Yahudi kafir la'natullah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka dari itu, yakni saudara kita yang jauh di Palestina, walaupun jauh jaraknya, mereka tetap adalah saudara kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, ketika baginda Rasulullah SAW ingin menaiki tangga khutbah Idul Fitri, beliau mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Lalu para sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, mengapa engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali ya Rasulullah? Apa jawaban baginda Rasulullah SAW? Wahai para sahabat, aku mengucapkan amin sebanyak 3 kali karena malaikat Jibril sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril sedang bermohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sahabat bertanya kembali, ya Rasulullah, doa apa yang telah dibaca oleh malaikat Jibril sehingga engkau mengaminkannya sebanyak 3 kali? Lalu baginda Rasul katakan, wahai para sahabat, doa malaikat Jibril yang pertama adalah, ya Allah ya Rabb, jangan engkau terima amalan ibadah seseorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Lalu aku ucapkan amin. Yang kedua adalah, ya Allah ya Rabb, jangan engkau terima amalan ibadah seorang istri yang durhaka kepada para suaminya. Lalu aku ucapkan amin. Yang ketiga adalah, ya Allah ya Rabb, jangan engkau terima amalan ibadah seseorang yang memutuskan tali persaudaraan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jelas orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, sesoleh apapun, banyak sedekahnya, banyak amalnya, tapi hampa di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena jasa-jasa orang tua kita tidak akan bisa terbayarkan oleh apapun, walaupun air lautan menjadi titanya, walaupun batang pohon menjadi penanya, dan walaupun dedaunan yang ada seluruh bumi ini menjadi kertasnya untuk menulis daripada jasa-jasa orang tua kita tidak akan bisa terbalaskan. Berapa lama orang tua kita mengandung kita di dalam perut, membawa ke sana kemari dengan rasa sakit,
rasa susah, rasa kesulitan. Begitu keluar, ia urus dari mulai bayi merah ibu kita, ketika makan enak-enak ibu kita, lalu buang air anaknya, ditinggallah makan yang lezat mengurusi anaknya. Lalu ketika ibunya lapar, anaknya minta makan. Wahai ibu, aku lapar bu, makanlah nak. Ibu sudah kenyang. Sampai ibu rela berbohong kepada anaknya. Demi apa? Demi anak-anaknya bisa makan. Demi apa? Demi perut anaknya kenyang. Demi apa? Demi anaknya bahagia. Rela berkorban untuk para anak-anaknya. Yang kedua adalah ketika kita berangkat sekolah, lalu dipulangkan dari sekolah, ditanya oleh ibu kita, wahai nak, mengapa engkau tidak sekolah? Mengapa engkau pulang dari sekolah? Wahai ibu, aku belum bisa membayar SPP, maka itu aku dipulangkan oleh para guru-guru kita. Wahai nak, sekolahlah nak. Lalu ibunya tidak pandang bulu, tidak pandang malu, ia hutang ke sana kemari untuk membayar uang SPP sekolah. Ia hutang ke sana kemari, mengorbankan dengan tidak kenal rasa malu, membelai anaknya agar dapat sekolah. Wahai nak, sekolahlah, berangkatlah nak. Anak engkau dapat sekolah akan menjadi orang pintar, akan menjadi orang saleh, yang akan dapat mengangkat derajat para orang tuamu. Berapa kali orang tua kita tangan mulusnya membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada tubuh kita. Berapa kali orang tua kita tangan mulusnya membelai dengan rasa penuh kasih sayang dengan kepala kita. Berapa kali orang tua kita tangan mulusnya membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada kemaluan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka dari itu sayangilah orang tua kita. Ridallah wa ridal walidain, syahatallah syahatal walidain. Ridanya Allah, ridanya kedua orang tua kita. Murkanya Allah, murkanya kedua orang tua kita. Bila masih ada orang tua kita, datangi mereka. Jangan sampai mereka menahan ridho kepada anak-anaknya, karena orang tua kita tidak pernah menahan rindu kepada anak-anaknya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Datangi orang tua kita. Bila telah tiada, ziarahi makamnya, doakan mereka, karena doa para anak-anaknya ditunggu-tunggu orang tuanya di alam kubur. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Zaman sekarang banyak salah kaprah, jauh-jauh ziarah kemana-mana, ke Madura, ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah, ke Banten. Orang tuanya yang dekat tidak pernah ditengoki, orang tuanya makamnya nggak pernah diurusi, orang tuanya makamnya dibiarkan secara seperti kotor. Nauzubillah, nauzubillah min dzalik. Maka dari itu, mulai selesai Idul Fitri ini, temui orang tua kita, temui mereka, sayangi mereka, rubah mindset kehidupan kita yang jarang menemui orang tua, sering menemui orang tua, yang tidak pernah menemui orang tua, temui orang tua. Hidup sukses adalah kuncinya di dalam tangan orang tua. Bila engkau hidup ingin sukses, hidup ingin berkah, hidup ingin maju, maka datangilah orang tuamu dan minta doa kepadanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka dari itu, marilah kita sayangi para kedua orang tua kita. Yang kedua adalah jangan engkau terima amalan ibadah seorang istri yang durhaka kepada para suaminya. Wahai para istri, sehebat apapun engkau beribadah, sehebat apapun engkau membaca Al-Quran, sehebat apapun engkau datang ke majlis taklim, kalau engkau durhaka kepada para suamimu, maka surga akan jauh daripadamu. Maka dari itu, sayangilah para
suamimu, taatilah mereka, taatilah daripada lisannya, jangan sampai melanggar daripada apa-apa yang sudah ditentukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah, ya Allah ya Rabb, jangan Engkau terima amalan ibadah seseorang yang memutuskan tali silaturahmi. Bahwa silaturahmi adalah 3 keutamaan Abdullah silaturahim salasun al-awwalu bil maghfirah. Yang pertama, kita mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Wasani wa umruhu tawilun. Yang kedua, kita mendapatkan umur panjang. Wasalisu bil barakah, yakni mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Maka dari itu, mari selesai hari raya Idul Fitri ini, selesai melaksanakan salat Id, mari kita sama-sama berjabat tangan, mari sama-sama kita berpelukan, memohon maafkan agar dosa-dosa kita bertambah runtuh dan menjadi sempurna, mempunyai gelar la'allakum tattaqun, yakni takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui bahwa hakikat saudara yang dekat adalah bukan saudara-saudara kita yang jauh. Walaupun kita mempunyai saudara pejabat, walaupun kita mempunyai saudara presiden, walaupun kita mempunyai bupati, walaupun mempunyai saudara gubernur, walaupun mempunyai saudara camat, tapi mereka tidak tinggal di kanan kiri kita, bukanlah hakikat saudara terdekat kita. Saudara terdekat kita adalah para tetangga-tetangga kita, kanan kiri kita, depan belakang kita. Mereka lah hakikat daripada saudara terdekat kita. Bila kita mempunyai masalah, bila kita mempunyai kesulitan, bila ada orang wafat, bila ada orang kesusahan, tetangga kita lah yang pertama membantu kita. Tetangga kita lah yang pertama menolong kita. Maka dari itu, jalin erat silaturahmi, saling kita erat dalam persahabatan dan dalam para tetangga. Jangan suka ada sifat iri-irian di dalam kehidupan tetangga, para tetangga, karena banyak zaman sekarang orang-orang yang iri hati kepada para tetangganya. Nauzubillah summa nauzubillah. Padahal itu menambah dosa kepada kehidupannya. Ingat, kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas maka akan mengalami yang namanya kematian. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah khutbah singkat yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita, agar kita menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah, agar kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari raya Idul Fitri ini. Agar orang tua kita yang berada di alam kubur, Allah ampunkan segala dosa-dosanya. Allah jadikan alam kuburnya radha min riyadil jannah, menjadi taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, wa asdaqul qailin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu shay'in shay'nahu bi imamin mubin. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minna minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah